Tokyo Revengers, sebuah seri manga shonen Jepang yang ditulis dan diilustrasikan oleh Ken Wakui. Sebuah manga yang menarik dan semakin menarik setelah diadaptasi ke dalam versi animenya, yang secara resmi, kalau di Indonesia ya, dipublikkan oleh Muse Indonesia melalui kanal YouTube. Animenya sangat hype, bagaimana tidak, di episode terbaru yang baru rilis 1 hari, sudah 3 juta lebih orang yang nonton. Bahkan di setiap episodenya, selalu masuk trending utama YouTube di Indonesia. Nah Leo, karena manga One Piece libur, dan memang banyak permintaan ke Mimin untuk membahasnya, yo, gaslah bahas Tokyo Revengers episode ke-7 yang akan segera rilis nantinya dari sudut pandang versi manganya. Yos, mari kita melintasi waktu. Sedikit sinopsis untuk sahabat marga anime yang belum tahu tentang Tokyo Revengers. Tokyo Revengers ini merupakan manga atau anime yang menceritakan tentang perjalanan hidup seorang karakter yang bernama Hanagaki Takemichi. Seorang karakter yang cengeng dan juga lemah, namun dia memiliki keistimewaan yaitu mampu kembali ke masa lalu atau melintasi waktu. Meskipun Takemichi adalah seorang pecundang, namun dia memiliki seorang kekasih yang sangat cantik yang bernama Tachibana Hinata. Dan untuk alasan kematian kekasihnya lah, dia rela kembali ke masa lalu dan berurusan dengan dunia gelap, dunia para geng, untuk mencoba merubah masa depan. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa menonton ulang mulai dari episode pertama sampai episode ke-6 di Muse Indonesia. Oke Leo? Baik, di anime Tokyo Revengers episode ke-6 yang sebelumnya sudah rilis, itu merupakan adaptasi dari 3 chapter manganya, yaitu chapter 12, chapter 13, dan chapter ke-14. Di awal episode ke-6, kita diperlihatkan kilas balik masa kecil dari Ryuguji Ken, atau kita mengenal dengan nama Draken, hingga dia bertemu dan bersahabat dengan Sano Manjiro alias Mikey. Dan di akhir cerita, kita melihat kemunculan ketua geng Mobius, yaitu Osanai. Osanai muncul ke hadapan Mikey, Draken, Takemichi, Pa, dan juga Peian. Osanai tidak datang sendirian, dia membawa banyak anggota Mobius untuk mengepung dan melawan anggota Tauman yang ada di tempat tersebut. Nah, Leo, untuk episode ke-7 sepertinya akan menjadi adaptasi manga chapter 15 dan 16. Kita akan melihat Mikey akan berdiri dan berhadapan dengan Osanai. Osanai mengejek Mikey dengan menyebutnya si Mikey dari klub berandalan ingusan. Mendengar itu, Mikey menjawabnya dengan berkata, "Lalu kenapa kau membawa semua orang ini demi sebuah serangan kejutan hanya untuk sekumpulan berandalan ingusan?" Sementara itu, di sisi lain, Takemichi hanya bisa terdiam karena tak mampu menghentikan pertarungan antara Tauman dan Mobius. Dia juga bertanya-tanya, mengapa begitu mencoloknya perbedaan kepribadian dan bahkan wajah Osanai di masa lalu dengan di masa depan. Di episode ini, Osanai memukul Takemichi karena dia sangat membenci ekspresi yang ditunjukkan Takemichi. Osanai memukul Takemichi berkali-kali, namun sebelum hal buruk terjadi pada Takemichi, Pa muncul dari belakang Osanai dan menahan pukulannya. "Lawanmu adalah aku," ujarnya. Takemichi mencoba menghentikan Pachin atau Pa tadi, namun Pa mendorong Takemichi dan memintanya untuk mundur. Di samping Takemichi yang terduduk usai didorong oleh Pachin, Peian yang sambil berjongkok berkata untuk tidak meremehkan Pachin. Menurutnya, Pachin adalah seorang ahli bela diri yang berbakat, dan Pachin adalah tipe orang yang bisa menyerbu sebuah kelompok dan menghancurkannya seorang diri. Jadi Pachin tidak akan kalah melawan Osanai, ujarnya. Setelah mendengar apa yang Peian katakan, Takemichi berkata, jika bukan itu yang dia maksud. Ya, kita semua tahu tujuan Takemichi tidak hanya untuk menghentikan pertarungan, namun ada tujuan yang lain, yaitu menghentikan kematian Draken, Akun, dan juga Hina.
Dia hanya bisa menangis dan terdiam karena tak bisa berbuat apa-apa dalam situasi tersebut. Namun di tengah lamunan, suara Maiki terdengar. "Takemichi, diam dan amati. Ini pertarungan Pa," ujarnya. Kemudian pertarungan Osanai dan Pa terjadi. Pa berkali-kali menerima pukulan keras dari Osanai yang tepat di wajahnya. Bahkan salah satunya tepat mengenai hidungnya dan membuat Pa hampir kehilangan kesadarannya. Payan yang terkejut melihat hal tersebut bertanya-tanya apakah Osanai seorang monster karena berhasil menghilangkan sebagian kesadaran dari Fa. Payan mencoba berlari mendekat untuk membantu. Namun upayanya dihentikan oleh Maiki yang berkata bukankah sebelumnya dia sudah meminta untuk diam dan mengamati. Payan akhirnya menuruti Maiki, namun Takemichi yang kebingungan dengan keputusan Maiki bertanya apakah ini sungguh tidak kejam. Kesadaran Pachin sudah hampir memudar, dia tak bisa bertarung lagi, dia bisa mati, kita harus menghentikan pertarungan ini, ujarnya. Namun dengan senyuman, Maiki berbalik dan bertanya, "Kenapa? Bukankah dia belum menyerah?" ujarnya. Kita memang melihat Pa yang hampir kehilangan kesadarannya tetap melanjutkan pertarungan. Takemichi terdiam dan kembali hanya bisa meneteskan air matanya. Dan dia merasa jika Maiki begitu menakutkan saat dia melihatnya tersenyum dalam situasi yang terjadi saat ini. Osanai kembali memukul Pa hingga akhirnya dia tak mampu bergerak. Osanai berkata kepada semua anggota kelompoknya jika orang yang bertarung dengannya tidur sambil berdiri. Semua menertawakan dan saat kedua kaki Pa mulai kehilangan kekuatannya untuk menahan tubuhnya, Maiki muncul dan menahannya dengan pundaknya untuk mencegah dia terjatuh. Semua mata tertuju pada keduanya. Dalam kondisinya yang memang sangat buruk, Pa meminta maaf pada Maiki karena dia sungguh mengecewakan. Namun Maiki menjawabnya, "Apa yang kau bicarakan, Pachin? Kau belum kalah," ujarnya. Saat mendengar pernyataan Maiki, semua orang dari kelompok Mobius termasuk Osanai tertawa. "Bukankah kau sudah melihatnya kalah?" ujar mereka. Sementara itu, Maiki menurunkan dan mendudukan Fa yang memang sudah kalah. Orang-orang dari kelompok Mobius masih menertawakan Maiki dan memintanya untuk berlutut dan mengencingi dirinya sendiri. Namun di tengah olok-olokan anggota Mobius, dengan gaya santai, Maiki berjalan ke arah Osanai. Dan saat tiba di dekatnya, kita akan melihat momen badas. Sebuah tendangan 360 derajat dari Maiki yang membuat Osanai terhempas ke tanah. Ini akan keren di versi animenya atau di episode ke-7 nantinya. Semua orang dibuat terkejut dengan aksi cepat dan memukau dari Maiki. Maiki berkata, "Jika kalian berpikir Pachin telah kalah, kemari, akan kubunuh kalian," ujarnya yang membuat semua orang anggota Mobius terdiam. "Touman adalah milikku. Selama aku masih berdiri, tidak ada yang bisa kalah," ujarnya dengan senyum dan gaya yang begitu keren. Di episode ke-7 ini juga, jika memang mengadaptasi chapter ke-16, kita akan melihat Osanai yang kembali bangkit dan mencoba menyerang Maiki yang lengah dengan menggunakan sebuah pecahan botol. Namun sebelum hal buruk terjadi pada Maiki, Draken muncul dengan cepat dan menghentikannya dengan sebuah gaya serangan yang tentu saja keren dan wajib kita tunggu tentunya dalam versi animenya. Draken memberitahu Osanai alasan mengapa dia bisa kalah. Alasannya karena dia telah menyimpang ke jalan orang jahat, melakukan hal seperti menyerang orang tua dan memperkosa wanita, membuat Osanai menjadi sampah, ujarnya. Di episode ke-7, kita juga mendapatkan momen di mana Draken menyatakan semua anggota Mobius akan menjadi bagian atau milik Touman. Melihat momen itu, Takemichi berkata dalam hati,
apakah ini alasan mengapa Touman bisa berkembang dengan sangat besar. Dan di saat masalah selesai, suara sirine mobil polisi terdengar. Semuanya bersiap kabur. Draken dan Mikey tersenyum dan mengajak Takemichi untuk pergi dari tempat tersebut. Draken meneriaki anggota Mobius yang lain untuk membawa dan tidak meninggalkan Osanai di tempat tersebut. Namun belum sempat anggota Mobius datang dan membawa Osanai, sesuai dengan apa yang Osanai di masa depan katakan jika bentrokan tersebut hanyalah sebuah awal, sebuah belati menancap di tubuh Osanai. Pak ternyata masih tidak bisa memaafkan perbuatan Osanai. Semua terkejut dengan apa yang terjadi, karena sebentar lagi polisi juga akan datang ke TKP. Pacin berkata jika dia akan tetap tinggal dan menyerahkan divisi ketiga pada Peian. Mikey masih berupaya untuk tidak meninggalkan Pa, namun Draken memaksanya untuk pergi dari tempat tersebut. Draken, Peian, Mikey, dan Takemichi berlari menjauh dari TKP. Namun si karakter utama kita kembali pusing dan terjatuh pingsan. Dan setelah itu cerita berlanjut di rumah sakit. Takemichi tersadar, dia merentangkan kedua tangannya, gaya khas orang selepas bangun tidur. Dan kemudian dia menemukan sesuatu dan meremas-remasnya. Dan ternyata itu adalah Emma. Takemichi tanpa sengaja menggerayangi Emma. Dasar mesum, namun beruntung. Takemichi menanyakan Mikey dan Draken pada Emma, apakah mereka baik-baik saja. Emma menjawab jika keduanya terlibat perkelahian saat dia tiba di tempat di mana dia menemukan Takemichi. Saat ini, Touman terpecah menjadi dua faksi, yaitu faksi Mikey dan faksi Draken. Dan alasan pertengkaran keduanya adalah Pacin. Kenapa Pacin bisa tertangkap seperti itu? Itulah masalahnya. Saat ini terjadi perselisihan di internal Touman. Emma menangisi keadaan yang terjadi di pangkuan Takemichi. Dan hal tersebut membuat kesalahpahaman saat Hina datang. Cabul, ucapnya. Bagaimana tidak dengan posisi seperti itu? Kemudian tangan Takemichi mengelus rambut yang jika sekilas seperti memegang atau mendorong. Sudahlah. Mungkin seperti itu kira-kira gambaran yang akan kita saksikan di Tokyo Revenger episode ke-7. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.